Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Prof. Ruslan Abdul Ghafur? Alhamdulillah, Bang Joy, orang hebat, orang terkenal ini. Kebalik Famous ya. person di Lampung ini. Kebalik lah, ya kan? Justru saya ini ngundang Prof. Ghafur ini karena orang hebat ini kan. Jadi Prof. Ghafur ya, saya itu ada berapa orang bilang minta saya itu coba dong diundang Prof. Ghafur itu jadi tamu podcastnya. Itu profesor paling muda katanya. Wah, ada berapa orang yang provokasi saya itu. Makanya udah berapa bulan ya kita janjian ya. Oh Iya. iya, susah betul ini ngundang. Ini membuktikan bahwa yang hebat tuh Prof. Ghafur ini, Pak Dekan ini. Ya, kalau muda-muda banget juga enggak lah jadi profesornya. Iya. Profesornya umur berapa, Prof. Ghafur? Umur 40. 40. 40 ya, pas ya. Ya, kita ngajukan di umur 39, alhamdulillah keluarnya di umur 40. Juli 2021 kemarin keluar profesornya. Iya. Jadi luar biasa ya. Kenapa banyak teman-teman yang bilang guru besar termuda? Itu guru besar termuda di mana itu, Prof. Ghafur? Saya sendiri kadang-kadang mikir ini teman-teman bilang guru besar termuda apa penampilannya aja yang masih muda kelihatannya atau karena memang masih muda gitu. Ya, untuk di UIN mungkin iya gitu. Sekarang UIN Raden biasanya Intan kan ya? profesor di UIN iya mungkin. Di Kementerian Agama juga mungkin iya karena profesor yang ada sekarang ya sudah senior-senior dan memang biasanya profesor itu senior gitu. Jadi saya juga kurang jangan-jangan nggak pede juga dari dulu mau ngajukan nggak pede karena kurang senior gitu. Tapi kan untuk guru besar nggak ada urusan senior dan junior kan dalam persyaratannya ya. Jadi memang secara umur juga relatif tidak banyak orang yang meraih guru besar dalam usia 40 tahun ya. Ya untuk dikatakan apalagi dengan kriteria yang sulit ya sekarang untuk menjadi guru besar itu lebih sulit dibanding 5-10 tahun yang lalu. Tetapi bisa kok, kita bisa melakukan itu, kita bisa menggunakan banyak sarana yang disediakan oleh kementerian, perguruan tinggi untuk bisa melakukan akselerasi, percepatan, dan banyak program-program yang bisa dilakukan, terutama jaringan-jaringan penelitian, penulisan, dan lain sebagainya, Bang Joy. Di mana letak lebih sulitnya di mana, Prof? Dibanding 5-10 tahun yang lalu tadi dikatakan. Terutama misal di penulisan jurnal ilmiah bereputasi internasional, lantas harus penulisan itu pun dilihat dari banyak aspek ya, nanti standar-standar yang ditentukan kementerian, itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat atau kendala ya, kendala bagi teman-teman yang mengajukan. Dan lebih tidak enaknya lagi sebenarnya di saat kita sudah menulis, sudah terbit di jurnal, ternyata di saat penilaian jurnalnya turun level, ini buat deg-degan yang kedua. Jadi banyak faktor ya. Maka yang paling penting kalau saya itu setelah kita nulis, setelah kita publish, itu doa, Bang Jue. Itu penting itu doa. Doa itu penting ternyata gitu. Untuk nyundul langit juga ya. Nah, itu dia. Nyundul langitnya itu penting gitu. Maka saya sempatkan khusus ziarah gitu keliling. Kalau tradisi kita kan tradisi NU kan demikian. Jadi saya sejak kuliah itu saya S1 di Surabaya, Bang Jue. Itu setiap malam Jumat itu saya keliling dari makamnya Sunan Ampel sampai ke Giri sampai keliling. Itu memang rutin malam Jumat. Jadi kita ini bagian dari santri kelilingan Zaroh gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Mulai dari S1 ya alhamdulillah untuk pendidikan
lancar, S2 lancar, S1 S3 di mana, Prof? lancar. Prof Gofur di mana S1-nya? S1 saya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang Ngambil, UIN Sunan Ampel Surabaya. ngambil apa itu? Saya ngambil muamalah konsentrasi keuangan syariah waktu itu. Dulu masih SAG atau apa? Sarjana agama, Sarjana agama jurusannya ya. muamalah, konsentrasinya kekhususan lembaga keuangan syariah. Dulu masih jarang sekali. Ya, ya, ya. Orang meliriknya enggak seperti sekarang perkembangannya. Saya masuk itu 97, 96, 97 itu ya masih belum dilirik orang keuangan syariah itu. Peminatnya belum banyak maksudnya? Belum banyak. Okay. Program Saudinya aja belum banyak. Okay. Kenapa Banknya aja itu, baru Bank Muamalah. Saya kira jam 96 90-an itu kan sudah mulai bertumbuh tuh ekonomi syariah ya, bank-bank syariah itu kan lagi mulai bertumbuh ya waktu itu ya. Kenapa belum banyak peminat? Masih Bank Muamalah waktu itu. Cuma Bank Muamalah ya, bank syariah belum ada. Jadi alhamdulillah ayah saya itu, karena saya juga pertama masuk menekuni keuangan syariah, ekonomi syariah, itu kok saya dimasukkan ke yang nggak keren gitu loh, nggak apa ya, tidak, bahasa kita dulu itu nggak in lah waktu itu gitu. Yeah. Tapi ayah saya bilang masuk saja enggak apa-apa, nanti akan terbukti pada waktunya. Nah, jadi, itu yang kita belum nyampe sana. Dulu itu masih derek orang tua aja ya. Iya, derek orang tua aja. Dan kayaknya terpaksa juga gitu diminta untuk masuk ke sana. Nanti akan terbukti pada waktunya. Waktu itu ayah udah rektor belum? Waktu itu beliau masih sudah dekan Usuluddin, WR3. Nah, WR3 YIN. Ya. Oh, justru beliau dekannya Usuluddin ya. Anaknya disuruh masuk fakultas ekonomi, suruh belajar ekonomi. Iya, itu dia. Jadi beliau tuh Usuluddin, ngerintis fakultas dakwah, terus tapi memang karena beliau itu kiai ya, ulama gitu, mungkin, dan hobinya ya sama gitu, ziarah, terus ketemu sahabat-sahabat beliau di Jawa Timur, ke Tebuireng, ke Pelosok, ke Lirboyo. Jejaringnya memang itu, sehingga dimensinya mungkin dimensi yang lain. Kalau kita tradisi pesantren kan itu menjadi lebih terang ketimbang yang terang sekarang gitu. Wah, berat ini bahasanya ini. SMA-nya MAN ya, saya dengar ya, MAN ya dulu ya. Ya, saya di MAN 1. Karena saya dari pondok itu enggak terima lagi, akhirnya masuk ke MAN 1 waktu itu bukaan. Dulu mondoknya di mana, Prof Gofur? Saya di pondok di Ponorogo. Oke. Selaung Ponorogo, Pondok Arisalah Selaung Ponorogo. Berapa tahun? Ijazah. Saya 3 tahun lebih kurang di sana. Terus ada ijazah, saya ke Pondok Pesantren Futuhiyah 2 di Lampung Utara gitu. Setelah itu baru masuk ke MAN 1. Itu karena dulu pesantren belum statusnya sama dengan sekarang yang diakui. Jadi saya harus mengelana kemana-mana untuk cari ijazah itu. Biar bisa lanjut sekolah ya. Biar bisa lanjut sekolah. Kalau enggak itu ya enggak bisa sekolah gitu. Jadi waktu di pondok itu yang level SMP, Mas, usianya selevel SMP dulu ya? Selevel SMP. Saya SD itu agak sedikit cepat. Umur 5 tahun sudah masuk SD. Jadi umur 10 sampai belum genap 11 sudah pondok. Jadi, memang udah pinter dari kecil ya? Enggak pinter, Bang, gue malah. Malah enggak pinter, yakin enggak pinter. Ini yang orang kadang-kadang tanya ke saya. Saya jawab, saya itu enggak pinter. SD itu merahnya 6. Merah semua karena sampai ke pondok itu lebih banyak mainnya. Lebih banyak main di kali, silat, terus ya, tapi mungkin saking pusingnya orang tua saya ya, itu saya mau ke pondok saja
keliling dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu dibawa ke kiai-kiai. Kenapa? Karena tidak pinter. Orang tua kan dosen ya kan, akademisi, ulama terkemuka. Anaknya masa nakal, itu gimana ceritanya? Nah, itu dia nakalnya. Kalau nakal yang bukan nakal main gitu. Malas belajar. Saya enggak asik dengan dunia saya waktu itu. Oh, oke. Jadi ya, masih kecil gitu saya sudah keliling kalau di Sukarame kan ke kebun karet. Itu saya naik truk. Naik truk, numpang truk ke karet itu, masuk ke kebun karet sendirian. Itu di lapangan golf saya berenang bukan berenang ya. Kalau itu dikawatin dulu paginya. Yeah. Saya masuk di embungnya itu, berenang di embungnya sendirian. Jadi dimensinya ya mungkin bukan nakal kayak nakal gimana gitu, tapi memang saya enggak ada dunia yang berbeda waktu itu dengan dunia sekarang. Maka butuh, ayah saya kan alumni Ploso, muridnya Mbah Zazuli Usman, kemudian masih Zuriyah juga. Mungkin dengan begitu, wah ini kuncinya diminta doa kiai-kiai itu. Kalau nggak begitu mungkin lain lagi dunianya. Tapi nggak diruqyah dulu ya. Alhamdulillah. Dia kecil itu di mana? Udah di Bandar Lampung ya? Udah di Sukarame waktu masa kecil? 86 itu sudah di Sukarame. Jadi rumah pondok kami sekarang, Pondok An-Nur itu kan berdiri 86. Nah, saya kecil sudah di pondok. Jadi dari kecil sudah di pondoknya almarhum Abah gitu. Dia sudah belajar dari kecil. Jadi walaupun begitu modelnya gitu, tapi ya sudah belajar dari kecil, sudah di pondoknya Abah dari kecil. Jadi ke Jawa Timur itu dilepas. Dulu kan merantau itu nggak kayak sekarang, Bang Joy ya. Dulu itu diantar ya? Ditengok itu setahun. Nggak bisa video call. Iya, dia call. Pulang itu nggak bisa gitu. Bisnya juga nggak ada, 3 hari di jalan gitu. Jadi memang perjuangan untuk mondok itu. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. S1 di IAIN Sunan Ampel. Oke ya. Lalu S2? S2 saya di UII Yogyakarta. Ini ngambil apa? Ekonomi Islam. Karena memang di sana sudah ada prodi. Jadi konsentrasinya ekonomi Islam S2-nya. Yang lain-lain saat itu baru mulai untuk melihat. Di UII sudah membuka konsentrasi ekonomi Islam. Dan alhamdulillah di UII kita karena kampus tertua ya, swasta tertua, yang pecah, yang umumnya jadi UGM, yang agamanya jadi UIN Jogja, maka di UII kami menerima dosen-dosen dari kedua 3 tempat ini secara langsung gitu. Profesor-profesornya mengajar di situ, ya ada dari UGM yang untuk ekonominya, ekonomi Islamnya UII, untuk fikih dan kajian usul dan lain sebagainya agama itu dari UIN. Sehingga di UII dapat dosen-dosen yang kualifikasinya bagus-bagus. Oke. Waktu itu sudah jadi dosen di IAIN Raden Intan Lampung? Saya masuk S2 itu tahun 2002. Sedangkan selesai 2004. Saya terima pegawai dosen di IAIN itu tahun 2003 akhir. Jadi saya sudah nyusun tesis, itu saya daftar jadi dosen, alhamdulillah diterima. Oh, oke. Jadi waktu kuliah S2 itu belum jadi dosen ya? Belum. Jadi memang masih sekolah tesis aja ya, masih sekolah aja ya. Masih sekolah. Saat tesis ada bukaan kok ya bukaan ekonomi syariah. Nah, ekonomi Islam. Nah, saya masuk dan jarang saingannya karena tidak ada yang S2 ekonomi Islam. Nah, itu dia yang kemudian menjadi apa yang dikatakan almarhum Abah ternyata. Berarti Abah dulu itu terawangannya itu luar biasa ya. Dia sudah bisa memprediksi ke depan ini akan menjadi sesuatu yang justru peluangnya besar ya. Nah, betul. Saya baru percaya ya itu. Nah, bukan PNS saya nggak ada saingannya gitu. Karena apa? Ternyata memang ya negara waktu itu pemerintah lagi semangat-semangatnya
buka keuangan syariah, bank-bank syariah di Oke. tahun itu. Maka muncul banyak bank-bank. Kalau awal-awal cuma bank muamalah 92 93 itu masih susah juga itu bahasanya dengan Pak Harto melalui ICMI kan begitu. Di saat tahun 2000 lepas jadi booming itu. Ya, ya. Dan dosennya enggak ada. Maka ada. dibuka di UIN di perguruan tinggi dosen ekonomi syariah. Maka orang sarjana seperti sampean ini menjadi sangat diminati ya. Nah, itu enggak banyak orangnya. Tapi berarti nggak KKN dulu ya? Dengan ayah nggak KKN ya? Enggak, insya Allah enggak. Karena yang uji juga bingung. Saya lama di Jawa Timur jadi enggak ada yang kenal. Oh, justru nggak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal. Jadi pas saya ujian itu saya malah ditanya gitu. Ini dari Jawa Timur, semua dari Jawa Timur, Jogja kan gitu. Terus saya bilang, pas ditanya CV, ada tulisan nama almarhum ayah. Saya malah kena marah, kamu jangan ngaku-ngaku itu ayah kamu. Kalau bukan ayah kamu, kamu nggak syukur nikmat dikasih orang tua. Saya bingung, saya bilang ayah saya betulan itu kok saya kena marah sama penguji. Siapa itu penguji? Masih ada nggak orang? Pengujinya jadi orang hebat-hebat sekarang semuanya. Gitu ya. Sudahnya jadi lucu-lucuan sudahnya ya. Enggak, saya senyum-senyum aja. Yang lucunya lagi langsung ditelepon itu di depan saya. Karena dia masih nggak percaya. Masih nggak percaya, ditelepon. Habis ditelepon, Abah waktu itu bilang iya gitu aja. Langsung kaget kan, langsung kaget. Ya sudah kalau itu selesai, saya pulang gitu. Saya kena marah-marah, sudah kena marah-marah gitu kan. Sudah ditanyain banyak hal, ya kualifikasi dosen kan tesnya lumayan berat. Ya. Lumayan berat, apalagi kayak sepertinya untuk tes tulis yang non teman-teman yang belum jadi pegawai. Kalau dulu ada porsi teman-teman pegawai itu persentase nilainya ada penambahan. Kita kan jalur ansih, jalur memang tes dan nilai gitu, bukan dari jalur pengabdian. Itu jadi, kayaknya waktu itu Abah udah rektor. Tahun 2003, iya sudah rektor. Sudah rektor. Wah, anak rektor pun masuknya di tes. Oh, tesnya malah bikin marah-marah karena waduh, gimana ini Pak Rektor ini? Saya marah-marah sama tim penguji karena nulis ayah gitu kan. Saya tulis. Terus saya bilang sama pengujinya waktu itu kan rektor wewenangnya lebih beda dengan yang sekarang gitu kan. Tahun 2000-an itu. Sampai ditanya, loh kok nggak bilang Pak kalau anaknya daftar gitu. Saya dengar di telepon itu, yang ngapain bilang-bilang kalau dia berani bisa maju dan memenuhi kualifikasi, mengapa tidak? Tapi kalau enggak ya silakan ditolak, enggak masalah, saya enggak ada beban gitu, karena dosen punya standar dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi memang unik juga beliau dulu dalam tanda kutip menggiring ya Mas Gofur untuk sekolah mengambil jurusan yang sebenarnya tidak umum relatif pada saat itu, ya, tanpa si anaknya tahu maksud dan tujuannya, ya, lalu dibiarkan sekolah jadi anak yang soleh lah nurut sama orang tua, ya, akhirnya mendaftar dosen juga dibiarkan saja karena menurut dia mungkin jalurnya sudah disiapkan, ya kan, tanpa ada KKN ya. Saya tes tulis itu skornya tertinggi. Jadi orang pada heran, ini siapa? Dari Jawa Timur ini siapa? Kan begitu. Nah, makanya saat saya masuk, tanyanya habis ditanyain nggak karu-karuan. Karena apa? Ya karena ini tes tulis yang memang terbuka untuk umum itu kok mungkin nilainya tinggi gitu. Diidentifikasi enggak jelas ini siapa gitu. Saya bagian kena marah gitu. Aduh. Oke, S2 ya, lalu S3 di mana? Alhamdulillah Bang Joel, saya 2004 itu setelah jadi pegawai, tesis selesai. Pas waktu itu ada bom Bali ya, ada bom Bali. Bom Bali 2 ya berarti? Bom Bali ya? pertama. Oh, pertama. Bom Bali pertama. Nah, bom Bali pertama
kementerian dengan pemerintahan Australia, karena banyak yang jadi korban kan yang di Bali penduduk Australia, Iya. itu membuka kerjasama studi ke Australia. Saya daftar, saingannya banyak banget se-Indonesia. Oke. Alhamdulillah tahun 2004 saya sempat untuk mengenyam pendidikan penguatan academic skill di NU, Australian National University. Itu di bawah supportingnya Prof. Virginia Hooker. Dengan itu yang ngetes saya di Jakarta, Prof. Virginia Hooker. Itu yang daftar ratusan, seleksinya 3 kali. Kita dapat beasiswa ADS itu dari pemerintah Australia untuk berangkat, penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Itu tahun 2004 kalau salah ya. Tahun 2004 saya berangkat, academic and learning skill-nya di NU, di Australian National University. Lantas kemudian 3 bulan di sana di NU untuk penguatan academic skill. Kemudian riset di Melbourne. Jadi syaratnya sudah harus magister. Karena planningnya didoktorkan di sana. Tapi beasiswanya sayangnya dikasih cuma setahun. Setelah itu suruh nyari lagi untuk berikutnya. Maka dari NU 3 bulan saya ke Melbourne University, itu di bawah bimbingan Profesor Howard Dick dengan sponsornya Prof. Mary Cleve, Indusianis yang kemarin meninggal. Dan Prof. Howard Dick itu ahli sejarah ekonomi Asia Tenggara. Beliau maka tertarik dengan riset saya tentang keuangan syariah, karena baru booming itu di tahun 2000 ini Indonesia booming banget keuangan syariah. Nah, mulai pegadaian, perbankan, pegadaian, semuanya booming. Maka beliau siap dan mau jadi profesor saya gitu dalam riset. Alhamdulillah kurang lebih ya setahun kurang lebih di sana, beasiswa habis pulang. Pulang 2 bulan saya pulang, mungkin nggak nyampe ya. Isyarah ini kayaknya. 2 bulan saya pulang, almarhum meninggal. Jadi alhamdulillah saya sempat ngurusin almarhum. Jadi itu sempat di rumah ya, pulang dulu baru beliau meninggal ya. Iya, pulang dulu jadinya. Jadi saya pulang dari Jogja itu tahun 2003 untuk ngelamar tes PNS. Setahun saya sambil wirawiri antara PNS dengan menyelesaikan tesis, ujian balik dengan tesis. Setahun di UIN gitu, tahun 2004 berangkat. Berarti sempat mengajar waktu itu setahun ya? Setahun udah sempat kerja ya? Nah, ngantor ya, ngantor setahun sambil proses seleksi dan lain sebagainya. Karena kan kalau enggak sesuai prosedur juga kementerian kan nggak ngizinkan. Ya. Tapi sayangnya ya itu beasiswa habis, selesai. Ya alhamdulillah juga saya itu enggak diizinkan. Rekomendasi profesor sudah dapat semua, tinggal melanjutkan riset. Dapat beasiswa setahun, 2 tahun lagi selesai PhD gitu. Tapi karena waktu itu beasiswa juga sulit, beda dengan yang sekarang. Beasiswa alhamdulillah banyak. Yang sulit nyari orang yang mau dapat beasiswa luar negeri. Beasiswa banyak orang yang susah ya sekarang ya? Ya orang yang susah. Sekarang beasiswa luar biasa. Iya. Oh, LPDP itu ya Allah, dulu nangis-nangis kita cari beasiswa. Iya, sekarang LPDP, Masya Allah. Nah ini, ya alhamdulillah saya dilarang waktu itu oleh WR2 ya. Untuk melanjut lagi ada hikmahnya, ternyata saya harus mengurus orang tua karena sudah almarhum meninggal kan, saya yang kemudian harus backup banyak hal di internal keluarga. Lalu pulang kan tadi? Lalu gimana? Cerita S3-nya lalu gimana? Kan tadi pulang terus abah meninggal. Kan saya sudah bertahan gitu oleh Pak WR2 waktu itu tidak boleh berangkat kemana-mana untuk memenuhi kewajiban yang sudah ditinggalkan selama saya di Australia gitu. Bisa naik pangkat, bisa ke golongan 3B, 3C gitu. Kemudian tahun 2007 itu ada baru mulai rintisan program beasiswa doktor dari Kementerian Agama. Oke. Nah,
Saya bagian yang awal-awal, bagian test drive-nya itu saya itu, dan teman-teman beasiswa kalau kami bilang beasiswa yang belum komplit gitu. Kenapa? Ya kalau sekarang full board lah, semuanya sudah ditanggung, biaya penelitian, riset, bulanan, buku, semuanya sudah clear sampai selesai. Kalau kami dulu masih try and error gitu. Jadi misalkan penelitian disertasi cuma dikasih sekian, biaya yang lainnya itu ya sudah tanggung. Nah ini yang kita harus pintar-pintar ngecangkan ikat pinggang waktu itu. Di mana waktu 2007. Itu? Di mana S3-nya di mana, Prof. Gopur? Alhamdulillah S3-nya di UIN Jogja. Oh, UIN Jogja. Jadi, balik ke Jogja. Balik ke Jogja, ada pencakokan ya untuk doktor ekonomi Islam itu di 2 tempat. Satu di UIN Jakarta, satu di UIN Jogja. Saya daftar yang di UIN Jogja karena sudah in dengan S2-nya. Nah, dan saya sudah punya riset kan di Melbourne. Saya sudah punya riset, sudah punya modal. Ya, saya tinggal pas yang nguji saya sebelum seleksi di UIN Jogja itu ada acara di Kedutaan Australia di Jakarta. Waktu itu Prof. Abdurrahman Mas'ud dari kementerian yang hadir, kami presentasi riset di sana. Jadi hasil teman-teman yang riset, teman-teman yang pendidikan di Australia dipanggil, kita punya forum untuk presentasi. Nah dari Kementerian Agama hadir Prof. Abdurrahman Mas'ud itu. Seminggu kemudian ketemu di Jogja nguji saya untuk proposal doktor, program doktor. Ya ketemu lagi, tapi karena sudah kadung ketemu di kedutaan ya, kedutaan kita presentasi pakai bahasa luar negeri, ya akhirnya ketemuan juga di Jogja, ruangan tempat saya ujian, jadi ujiannya tesnya berat sekali gitu. Jadi sekian ratus orang, di ruangan kami itu ada 20-30 orang tes wawancara, itu yang terima cuma 2 atau 3 orang. Karena berat sekali. Jadi berat. Ini. Jadi gara-gara Prof. Gopur jadi susah tuh ya teman-teman yang lain ya. Mungkin jadi kayak gitu karena ini levelnya jadi dinaikkan standarnya. Standar jadi dinaikkan. Ya. Di ruang yang lain fine-fine aja pakai bahasa Indonesia, biasa-biasa saja gitu. Di ruangan kami standarnya jadi beda. Wah, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waktu itu ya bahasa Inggris kan juga belum seperti sekarang juga gitu. Kalau S3 harus sekian itu juga belum. Iya. Ya. Jadi tidak enak juga. Saya juga jadi deg-degan, jangan-jangan saya nggak lulus sendiri kan gitu. Karena keluar dari ruangan pusing semua orang. Saya juga pusing. Jawab apa? Pertanyaannya apa kan gitu. Jadi start 2007 S3. 2007. Sampai S3, ya. Selesai berapa tahun? Alhamdulillah 2011 kurang 2011 saya sudah selesai. Jadi 4 tahun kurang sudah selesai alhamdulillah. Itu 2011. Nunggu wisudanya 3-4 bulan. Jadi mungkin selesai itu ya 3 tahun 9 atau 8 bulan. Jadi 2011 itu artinya Anda umur sekitar 31 ya? Ya, 31 saya sudah dokter. Sudah dokter. Wah. 31 sudah dokter ya. Saya 31 lagi ngapain itu? Itu disertasinya apa, Prof. Gopur? Tentang apa? Tulisan konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Gitu. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Ini ada jadi buku ini. Oh, jadi buku. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi Indonesia. Itu jadi diterbitkan Jadi buku ajar juga atau dipublish umum di Pustaka Pelajar. Alhamdulillah sekarang yang ngutip sudah hampir 200 kutipan peneliti penelitian S1, S2, S3 itu ngutip buku itu. Buku itu. Sudah ada di seluruh perpustakaan di Indonesia. Pasti itu buku yang sangat serius. Beda dengan buku saya. Orang seperti saya nggak bakal sanggup bacanya itu. Nah, alhamdulillah 2011 akhirnya 9 tahun kemudian dapat
meraih guru besar ya. Nah, Iya. alhamdulillah sudah disupport oleh Pak Rektor itu lama. Ayo, tapi saya ngerasa belum pantas gitu. Belum Artinya pantas, bisa lebih cepat waktu itu, bisa lebih bisa dalam artian gini, saya 4B pengajuan saya tahun 2016. Oke. Sebenarnya saya ngelengkapi jurnal karena itu juga dengan jurnal ya. Saya tambahi 2 jurnal lagi sudah bisa langsung loncat profesor. Tapi mestinya, kemudian jadi kalau dulu itu agak ngoyo, tahun berapa mestinya bisa guru besar, Mas Gopur? tahun 2018 sudah bisa. 2018 ya? 17-18 sudah bisa. Bisa. Tapi karena saya belum enggak siap lah lahir batin gitu. Apa urusannya lahir batin? Kenapa? Apa? Saya nggak ngerti ya, karena memang saya jauh dari dunia itu. Apa? Seorang guru besar itu kenapa perlu apa? Tadi saya siap lahir batin, kenapa? Bukankah itu satu proses yang wajar saja di dunia akademik, toh? Ya, ada beban kalau bagi saya ya, Bang. Kenapa seorang guru besar itu kalau dalam bahasa Arabnya itu sudah syekh itu punya pertanggungjawaban moral yang pertama. Keilmuan sudah pasti karena sudah profesor. Tapi kalau pertanggungjawaban moral ini penting. Pentingnya di mana? Terkadang saya tetap mengacu begini. Apapun tingginya ilmu itu, tapi kalau tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada, akan jadi bukan maslahah tapi mafsadah gitu. Maka itu yang berat, Khawatir kapasitas kita yang demikian itu menjadi kita tidak sanggup untuk menerima efek yang lebih besar baik lahir maupun batinnya, terutama batin ya. Ada sombong, ada ria, ada macam-macam gitu. Jadi untuk mempersiapkan itu menurut saya harus lama, dan kemudian seorang profesor itu kan sudah dituntut kebijaksanaannya gitu. Maksudnya ya tidak lagi bermain di ranah emosional, tidak lagi kemudian cepat menilai, kan perlu pendalaman. Ini yang saya beberapa tahun ya harus mempersiapkan itu gitu. Jangan kemudian jadi profesor terus karena sudah profesor ya gimana gitu. Itu Bang Joy. Ini penting ini. Iya, penting semua sebenarnya. Lalu pada titik apa kemudian Mas Gofur ini menyatakan, oke, saya sekarang sudah siap lahir batin, saya kejar ini guru besar. Momentum apa itu? Itu setelah saya jadi dekan malah. Oh, oke. Saya jadi dekan ya. Jadi dekan tahun berapa? Dekan tahun 2019. Guru besarnya di bidang apa, Prof. Gofur? Di ekonomi Islam. Jadi tetap ekonomi Islam. Guru besar bidang ekonomi Islam. Bidang ilmu ekonomi Islam. Nah, sekarang di UIN Raden Intan Lampung ada berapa orang guru besar ekonomi Islam itu? Cuman 1. Baru 1 ini loh. Yang pertama pecah telur berarti. Iya, pecah telur. Alhamdulillah pecah telur. Dan dimulai oleh dekannya ya. Nah, itu dia. Kalau PR-nya saya kalau ditanya siapnya kapan, setelah jadi dekan. Iya. Setelah jadi dekan tadi kan Bang Joy siapnya kapan? Saya pikir setelah jadi dekan ini kalau saya tidak berkembang nanti teman-teman tidak berkembang. Apalagi syaratnya tambah sulit nanti tidak ada yang pede gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab juga ya secara moral untuk menjadi pionir ya bagi generasi berikutnya ya. Benar. Karena apa? Kita yang buat proposal FEBI mengembangkan fakultas, masa kita tidak mengembangkan next-nya apa gitu? Kita kan harus ada next-nya. Harus ada berikutnya apa? Untuk apa? Bukan untuk saya sendiri, untuk umat lah. Untuk umat, untuk pengembangan lembaga. Karena di tengah-tengah sulitnya untuk jadi guru besar, alhamdulillah bisa. Kalau ditanya balik, kenapa kok bisa? Syarat akademiknya ya standar saja. Cuman doalah yang diperbanyak kan gitu. Lalu apa rasanya usia 40 tahun? Ya Anda lebih muda lah dari saya ya. Maksudnya saya mau ngebayangin kalau saya pada usia Anda 40 tahun jadi guru besar gitu ya, dekan.
itu nggak kebayang buat saya gimana ini ya, suasana psikologisnya gimana, Mas Gofur? Karena alhamdulillah kita dari kecil sudah di pesantren gitu, kumpul dengan kiai-kiai, kumpul dengan gus-gus, kumpul dengan santri yang paling banyak. Maka saya try di dekan itu. Apa jadi dekan lantas saya jadi apa? Ternyata enggak, jadi dekan itu biasa saja. Jadi dokter jadi apa? Jadi biasa saja. Jadi profesor sekarang alhamdulillah ya biasa-biasa saja. Gitu. Biasa maksudnya ya kita berinteraksi biasa, kita biasa berkomunikasi biasa, kita ngobrol dengan teman-teman ya biasa, enggak ada prestis tersendiri, enggak, biasa saja. Karena apa? Ya mungkin yarfa'illahnya itu Allah ngangkat derajatnya karena saya dokter gitu. Dan dokter itu kan jenjang cara berpikir kita, keilmuan kita dalam menghadapi problematika masyarakat sehingga kita bisa melahirkan, menemukan solusinya. Itu kan derajat cara berpikir yang lebih ilmiah. Menurut saya cuman di sana itu. Tidak ada kemudian prestise yang mana-mana. Ya apalagi iya. Nah, ditambah lagi kan ya sering kumpul dengan pesantren gitu, karena saya akhirnya meneruskan estafet almarhum di pesantren. Akhirnya ya kadang dipanggil sama teman-teman, ditambahi kiai lah, gus lah. Saya coba ngerasakan juga ini kiai sama gus levelnya di mana sih rasanya itu. Ternyata ya biasa-biasa saja. Bukan kita yang mau manggil kiai, bukan kita yang mau manggil gus gitu. Jadi kalau perdebatan dipanggil kiai dan gus jadi rame gitu, saya jadi kadang-kadang ini kan yang manggil umat, yang manggil masyarakat, bukan kita yang menamakan diri jadi gus, kiai, profesor, doktor, gitu kan enggak anu lah gitu. Gitu Bang Joy. Ya, saya percaya kalau setelah jadi guru besar Prof Gofur ini nggak berubah menjadi sombong ya. Buktinya masih mau saya undang ini kan. Ya, cuman maaf waktunya kemarin belum bisa terus itu. Di situ pemakluman kita bahwa ini seorang guru besar dan seorang dekan harus maklum.